Breaking news kejutan besar. Media ternama Belanda tiba-tiba bocorkan kabar terbaru soal proses naturalisasi Emiliano Jonathans untuk timnas Indonesia. Tepat setelah PSSI resmi tunjuk Jordi Cruyff sebagai technical advisor tim Garuda. Apakah ini kebetulan semata? Atau justru efek langsung dari bergabungnya Jordi Cruyff ke tim kepelatihan timnas Indonesia yang bisa bawa lebih banyak bintang Belanda ke skuad Garuda? Simak fakta bahagianya berikut ini. Tanpa Fafifu dan tak ada kompromi sedikit pun, Ketum PSSI Erick Thohir pasang target super ambisius untuk timnas U17 Indonesia. Tegaskan harus lolos ke Piala Dunia U17 2025 tanpa alasan dan tak boleh gagal seperti timnas U20. Segala cara siap ditempuh demi pastikan Garuda muda tampil di panggung dunia. Akankah langkah besar ini berhasil atau justru jadi tekanan berat bagi skuad muda Indonesia? Simak berikut ini ulasan mendetailnya. Terobosan super jenius yang bisa ubah sejarah. Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya ungkap secara belak-belakan tugas besar yang akan diemban Jordi Cruyff bersama timnas Indonesia. Betulkah bukan hanya soal taktik dan pengembangan tim, tapi juga jadi jembatan emas untuk datangkan pemain keturunan grade A kelas Eropa agar mau bela Garuda? Apalagi rekam jejaknya sudah terbukti dengan menemukan wonderkid top dunia seperti Lamine Yamal di Barcelona. Akankah kini giliran Indonesia yang punya bintang masa depan kelas dunia? Simak ini dia fakta bahagianya. Nah, ini baru top Marco top. Sintayong resmi konfirmasi bakal saksikan langsung laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain di tanah air. Beri dukungan penuh untuk mantan anak asuhnya agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi saksi langsung bahwa apa yang sudah dibangunnya kini mulai berbuah manis. Akankah momen bersejarah ini jadi bukti bahwa warisan Sintayong di timnas Indonesia benar-benar tak terbantahkan? Geger besar di Eropa. Media ternama ini langsung beri sorotan tajam usai Jordi Cruyff resmi ditunjuk sebagai penasihat teknis PSSI. Tak ragu sebut masa depan timnas Indonesia bakal jauh lebih cerah dengan sentuhan kelas dunia. Bahkan diprediksi bisa menjadi salah satu kekuatan baru di Asia dalam waktu dekatkah? Transformasi besar sedang dimulai dan tak ada yang bisa menghentikannya. Akankah era keemasan sepak bola Indonesia akhirnya tiba lebih cepat dari perkiraan? Simak berita selengkapnya hanya di sini. Bikin geger lagi. Meski sudah bantah keras pernyataan Menpora Dito Aryo Tejo soal Indra Syafri bakal latih timnas U23 di SEA Games 2025. Ketum PSSI Erick Thohir justru secara tak terduga beri sinyal mengejutkan bahwa Indra Syafri masih punya peluang besar tangani tim U22. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ada strategi diam-diam dari PSSI? Atau ada manuver lain di balik layar yang bikin publik bertanya-tanya? Ini dia informasi selengkapnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Breaking news kejutan besar. Media ternama Belanda tiba-tiba bocorkan kabar terbaru soal proses naturalisasi Emiliano Jonathans untuk timnas Indonesia. Tepat setelah PSSI resmi tunjuk Jordi Cruyff sebagai technical advisor tim Garuda. Apakah ini kebetulan semata? Atau justru efek langsung dari bergabungnya Jordi Cruyff ke tim kepelatihan timnas Indonesia yang bisa bawa lebih banyak bintang Belanda ke skuad Garuda? Simak fakta bahagianya berikut ini. Emiliano Jonathans, pemain FC Utrecht masih belum memutuskan apakah akan membela timnas Indonesia meskipun PSSI telah melakukan pendekatan untuk menaturalisasinya.
Nama Emiliano Jonathan sempat disebut sebagai salah satu kandidat pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Namun dalam pernyataan terbarunya, pemain berusia 20 tahun itu masih belum menentukan apakah akan memilih paspor Belanda atau Indonesia. Jaraknya cukup jauh untuk ditempuh, tetapi tak lama kemudian mereka PSSI mengetuk lagi. Saya mengalami tren peningkatan kecepatan, tetapi saya belum akan menentukan pilihan. Saya membiarkan kesempatan itu datang, ujar Emiliano dikutip dari Football Premier. Menurut laporan Football Premier, PSSI sudah beberapa kali mencoba mendekati Jonathan agar ia bersedia memperkuat timnas Indonesia dan mengenakan jersey merah putih. Sebagai pemain, Jonathan dikenal memiliki fleksibilitas tinggi di lini tengah dan lini serang. Posisi utamanya adalah gelandang serang, namun ia juga bisa bermain di sayap kanan, sayap kiri, bahkan sebagai penyerang. Saat ini Emiliano Jonathan bermain untuk FC Utrecht setelah bergabung dari Vitesse pada awal 2025. Pemain kelahiran Arnhem ini sudah mendapat kesempatan bermain di tim senior baik saat masih di Vitesse maupun di Utrecht. Musim ini Emiliano Jonathan sempat tampil sekali untuk tim utama Vitesse sebelum akhirnya pindah ke Utrecht. Setelah bergabung dengan Utrecht, ia 7 kali tampil bersama tim senior klub tersebut. Sebagai lulusan Akademi Vitesse, Jonathan sudah merasakan kompetisi level senior sejak musim 2021-2022. Debutnya di Eredivisie terjadi 3 musim lalu. Hingga saat ini PSSI masih aktif mencari pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Pada akhir pekan lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa ada 3 pemain lagi yang sedang dalam proses naturalisasi, yaitu Dean James Joy Pelupesi dan Emil Audero Mulyadi. Dengan upaya ini, PSSI berharap dapat memperkuat skuad timnas Indonesia di kompetisi internasional mendatang. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Emiliano Jonathan, apakah ia akan bergabung dengan Garuda atau memilih bertahan dengan paspor Belanda. Tanpa Fafifu dan tak ada kompromi sedikit pun. Ketum PSSI Erick Thohir pasang target super ambisius untuk timnas U17 Indonesia. Tegaskan harus lolos ke Piala Dunia U17 2025 tanpa alasan dan tak boleh gagal seperti timnas U20. Segala cara siap ditempuh demi pastikan Garuda muda tampil di panggung dunia. Akankah langkah besar ini berhasil atau justru jadi tekanan berat bagi skuad muda Indonesia? Simak berikut ini ulasan mendetailnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan timnas U17 Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025. Setelah kegagalan timnas U20 melaju ke Piala Dunia U20, Erick berharap skuad Garuda Asia bisa bangkit dan memanfaatkan peluang besar yang ada. Timnas U17 Indonesia sudah dipastikan tampil di Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025. Saat ini pasukan Nova Arianto tengah menjalani persiapan intensif untuk menghadapi turnamen ini. Di fase grup, Indonesia berada di grup C bersama Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman. Kompetisi ini juga menjadi ajang kualifikasi menuju Piala Dunia U17 2025, sehingga Indonesia minimal harus finish sebagai runner-up grup C agar bisa melangkah lebih jauh. Tim yang lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 akan otomatis mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Yang akan berlangsung di Qatar pada 5-27 November 2025. FIFA telah menambah jumlah peserta di Piala Dunia U17 sehingga peluang timnas U17 Indonesia semakin besar.
Dengan peluang yang tersedia, Erick Thohir menegaskan bahwa Indonesia harus bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025. Erick tidak ingin mengulangi kegagalan yang dialami timnas U20 Indonesia yang gagal lolos ke Piala Dunia U20 2025 setelah terhenti di fase grup Piala Asia U20 2025. Memang banyak pihak kecewa karena kita tidak bisa ke Piala Dunia U20, kata Erick Thohir dalam wawancaranya. Tapi sebenarnya kita sudah berusaha maksimal, hanya saja hasilnya belum sesuai harapan. Meski begitu, Erick menegaskan bahwa kegagalan ini tidak boleh menurunkan semangat timnas U17. Ia meminta skuad Garuda Asia untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik agar bisa mengejar target lolos ke Piala Dunia U17 2025. Apakah ini membuat kita menyerah di U17? Tidak. Kita harus tetap agresif dan berusaha mencapai target masuk ke Piala Dunia, tambahnya. Sebagai bentuk dukungan penuh, Erick Thohir langsung menghubungi pelatih timnas U17 Nova Arianto. Saya sudah telepon Coach Nova. Saya bilang, Coach, kita serius ingin lolos. Tapi jangan jadikan ini tekanan, tetap berikan yang terbaik, ungkapnya. Erick memahami bahwa beban ekspektasi bisa menjadi tekanan bagi pemain dan pelatih, sehingga ia menegaskan agar tim tetap fokus tanpa merasa terbebani. Yang penting kita berusaha maksimal mencapai target yang ada dan memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Dengan motivasi tinggi dan persiapan yang matang, timnas U17 Indonesia memiliki peluang besar untuk mengharumkan nama bangsa di Piala Dunia U17 2025. Terobosan super jenius yang bisa ubah sejarah. Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya ungkap secara belak-belakan tugas besar yang akan diemban Jordi Cruyff bersama timnas Indonesia. Betulkah bukan hanya soal taktik dan pengembangan tim, tapi juga jadi jembatan emas untuk datangkan pemain keturunan grade A kelas Eropa agar mau bela Garuda? Apalagi rekam jejaknya sudah terbukti dengan menemukan wonderkid top dunia seperti Lamine Yamal di Barcelona. Akankah kini giliran Indonesia yang punya bintang masa depan kelas dunia? Simak ini dia fakta bahagianya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa peran utama Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis bukan untuk mencari atau merayu pemain naturalisasi. Sebaliknya, tugasnya adalah memperkuat sistem kepelatihan di timnas Indonesia serta membangun fondasi bagi pelatih-pelatih muda di tingkat grassroots. PSSI secara resmi mengumumkan penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis pada Selasa 25 Februari 2025. Jordi Cruyff memiliki rekam jejak panjang di dunia sepak bola baik sebagai pemain, pelatih, maupun direktur olahraga. Sebagai pemain, ia pernah membela klub besar seperti Barcelona dan Manchester United. Sebagai direktur olahraga, ia baru saja menyelesaikan tugasnya di FC Barcelona, di mana ia sempat menjabat sebagai sporting director dan penasihat strategi klub. Karena latar belakangnya yang erat dengan Barcelona, banyak pihak awalnya berspekulasi bahwa Jordi direkrut untuk membantu PSSI dalam mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Spekulasi semakin kuat setelah Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, mengungkap bahwa ia telah menjalin komunikasi dengan Jairo Riedewald, pemain berdarah Indonesia yang bermain di Eropa. Namun Erick Thohir membantah bahwa Jordi ditugaskan untuk mencari pemain naturalisasi. Ia menegaskan bahwa Jordi direkrut untuk memastikan kesinambungan program kepelatihan di Indonesia. Tidak untuk merayu pemain naturalisasi, tegas Erick Thohir. Justru kami mengambil Jordi Cruyff agar program yang sudah berjalan tetap berkesinambungan. Dia juga akan mengkaji ulang metode kepelatihan yang diterapkan di Indonesia, lanjutnya. Sebagai penasihat teknis, Jordi akan mereview kinerja semua pelatih di badan tim nasional dan timnas Indonesia, menyusun pedoman bagi pelatih-pelatih muda di tingkat grassroots.
dan meningkatkan kualitas kepelatihan secara menyeluruh, baik di level timnas maupun akademi. Erick Thohir menyoroti pentingnya memiliki standarisasi dalam kepelatihan agar perkembangan sepak bola Indonesia lebih terarah. Dulu jumlah pelatih yang tersertifikasi PSSI hanya 3.000 orang, sekarang sudah meningkat menjadi 12.000 orang. Artinya, kami harus memastikan bahwa semua pelatih ini memiliki pedoman yang sama. Jelasnya, PSSI ingin membangun sistem yang kuat, bukan hanya untuk timnas Indonesia, tetapi juga untuk pengembangan grassroots football. Oleh karena itu, peran Jordi Cruyff sangat krusial dalam memastikan keberlanjutan program ini. Yang kita bangun di grassroots bukan hanya pemain, tetapi juga pelatih. Itu sebabnya kami ingin ada pegangan yang jelas bagi para pelatih, tambah Erick. Erick menegaskan bahwa memanfaatkan Jordi Cruyff hanya untuk merayu pemain keturunan adalah pemahaman yang keliru. Kalau Jordi kami rekrut hanya untuk mencari pemain naturalisasi, itu salah besar, tegasnya. Sebagai mantan direktur di Barcelona, klub yang dikenal melahirkan banyak pemain top dunia, Jordi diharapkan bisa membantu Indonesia dalam membangun sistem pembinaan pemain muda yang lebih baik. Ekspektasi kami adalah membangun sistem sepak bola dari akar rumput, bukan sekadar mencari pemain naturalisasi, tutup Erick. Dengan pengalaman luas yang dimiliki, Jordi Cruyff diharapkan dapat membantu menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Nah, ini baru top Marco Top. Shin Tae-yong resmi konfirmasi bakal saksikan langsung laga Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain di tanah air. Beri dukungan penuh untuk mantan anak asuhnya agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi saksi langsung bahwa apa yang sudah dibangunnya kini mulai berbuah manis. Akankah momen bersejarah ini jadi bukti bahwa warisan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia benar-benar tak terbantahkan? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memastikan dirinya akan menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain di tanah air. Namun alih-alih datang langsung ke stadion, ia akan menonton pertandingan tersebut bersama para penggemar dalam acara nonton bareng. Kabar ini disampaikan langsung oleh Shin Tae-yong melalui akun Instagram pribadinya. Halo para penggemar sepak bola Indonesia, apa kabar? Saya sendiri dalam keadaan baik. Secara spesial, saya ingin menonton pertandingan Timnas Indonesia bersama penggemar. Acara ini diadakan di Plus 62 Coffee pada 20 dan 25 Maret 2025. Sampai jumpa di hari itu. Salam Garuda, lanjut pelatih asal Korea Selatan itu. Dari pernyataan tersebut, dapat dipastikan bahwa Shin Tae-yong tidak akan hadir langsung di stadion atau venue pertandingan, melainkan akan menonton laga bersama para penggemar dalam acara yang digelar di salah satu coffee shop. Pengumuman ini langsung mendapat perhatian besar dari para pencinta sepak bola Indonesia. Banyak yang membanjiri unggahan Shin Tae-yong dengan pertanyaan tentang cara reservasi untuk bisa ikut serta dalam acara nonton bareng tersebut. Saat ini, Shin Tae-yong berada di Indonesia. Ia tiba pada Kamis 20 Februari 2025 untuk menghadiri beberapa kegiatan yang diadakan oleh STY Foundation, yayasan yang ia dirikan sejak November 2024. Namun masih belum ada kepastian apakah Shin Tae-yong akan kembali ke Korea Selatan lebih dulu sebelum pertandingan atau tetap tinggal di Indonesia hingga Maret 2025. Mengingat ia memiliki Golden Visa, ada kemungkinan besar ia akan kembali lebih dulu ke Indonesia sebelum laga Timnas Indonesia versus Australia yang dijadwalkan berlangsung dalam 23 hari ke depan. Timnas Indonesia saat ini berada dalam posisi krusial di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Patrick Kluivert menargetkan 4 poin dari 2 pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025.
Jika target tersebut tercapai, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka lebar. Saat ini, setelah 6 pertandingan, timnas Indonesia menempati peringkat ketiga grup C. Hanya terpaut 1 poin dari Australia, yang berada di posisi kedua batas akhir untuk lolos otomatis ke babak selanjutnya. Kini semua mata tertuju pada laga Maret 2025 yang akan menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia dalam upayanya mewujudkan mimpi berlaga di Piala Dunia 2026. Mampukah timnas Indonesia tampil gemilang dan meraih hasil maksimal? Geger besar di Eropa. Media ternama ini langsung beri sorotan tajam usai Jordi Cruyff resmi ditunjuk sebagai penasihat teknis PSSI. Tak ragu sebut masa depan timnas Indonesia bakal jauh lebih cerah dengan sentuhan kelas dunia. Bahkan diprediksi bisa menjadi salah satu kekuatan baru di Asia dalam waktu dekatkah? Transformasi besar sedang dimulai dan tak ada yang bisa menghentikannya. Akankah era keemasan sepak bola Indonesia akhirnya tiba lebih cepat dari perkiraan? Simak berita selengkapnya hanya di sini. PSSI resmi menunjuk Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis dalam upaya mempercepat kemajuan sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman luas di dunia sepak bola, Jordi diharapkan dapat membawa dampak positif, terutama dalam pengembangan strategi dan sistem kepelatihan. Jordi Cruyff memiliki rekam jejak panjang dalam dunia sepak bola, baik sebagai pemain, pelatih, maupun direktur olahraga. Sebagai pemain, ia pernah membela Manchester United dan timnas Belanda. Sebagai direktur olahraga, ia terakhir menjabat sebagai sporting director di FC Barcelona sebelum meninggalkan klub pada Juni 2023. Selain itu, ia juga pernah bekerja di berbagai klub dan tim nasional, termasuk Valletta AEK Larnaca, Maccabi Tel Aviv, Ekuador, Shenzhen FC, dan Chongqing. Meskipun telah menunjuk Jordi sebagai penasihat teknis, PSSI masih mencari sosok yang tepat untuk mengisi posisi direktur teknik yang hingga saat ini belum ditemukan. Keputusan PSSI menunjuk Jordi Cruyff langsung mendapat sorotan dari berbagai media, terutama yang berbasis di Belanda. Salah satu media terkemuka, Voetbal Primeur, menilai bahwa langkah ini sangat strategis dan menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun sepak bola Indonesia. Dalam laporannya, Voetbal Primeur menulis, dorongan baru bagi Indonesia, Kluivert mengontrak Cruyff sebagai penasihat teknis. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana kehadiran Jordi semakin memperkuat nuansa Belanda di sepak bola Indonesia setelah sebelumnya Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya ditunjuk sebagai bagian dari timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia sekali lagi mendapatkan dorongan besar dari Belanda. Atas perantaraan pelatih nasional Patrick Kluivert, Jordi Cruyff akan bergabung dengan PSSI sebagai penasihat teknis. Media olahraga lainnya, Voetbalzone, lebih menyoroti pengalaman dan tantangan baru yang akan dihadapi Jordi di Indonesia. Dalam laporannya, mereka menekankan bahwa Jordi Cruyff adalah putra dari legenda sepak bola dunia Johan Cruyff, serta memiliki latar belakang yang kuat dalam pengelolaan tim dan pengembangan strategi sepak bola. Mereka juga menyoroti bahwa selain menjadi penasihat teknis, Jordi Cruyff juga akan membantu PSSI dalam mencari direktur teknik baru untuk memperkuat pengelolaan sepak bola di Indonesia. Dalam peran barunya, Cruyff akan mencari direktur teknik baru untuk Federasi Sepak Bola Indonesia. Voetbalzone juga menggarisbawahi bahwa Indonesia tengah berada dalam momentum positif di dunia sepak bola setelah tampil sebagai kuda hitam di beberapa turnamen internasional. Bersama Indonesia, ia memiliki petualangan baru, tulis Voetbalzone. Dengan pengalaman luas yang dimiliki Jordi Cruyff baik sebagai pemain maupun direktur olahraga, banyak pihak optimis bahwa kehadirannya akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia.
PSSI berharap Jordi dapat membantu memperkuat sistem pembinaan pemain, meningkatkan kualitas kepelatihan, serta menciptakan strategi yang lebih terstruktur untuk masa depan sepak bola Indonesia. Bikin geger lagi. Meski sudah bantah keras pernyataan Menpora Dito Aryo Tejo soal Indra Syafri bakal latih timnas U23 di SEA Games 2025. Ketum PSSI Erick Thohir justru secara tak terduga beri sinyal mengejutkan bahwa Indra Syafri masih punya peluang besar tangani tim U22. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ada strategi diam-diam dari PSSI? Atau ada manuver lain di balik layar yang bikin publik bertanya-tanya? Ini dia informasi selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Indra Syafri tidak akan menjadi pelatih timnas Indonesia U23 pada ajang SEA Games 2025 di Thailand yang berlangsung pada 9 hingga 20 Desember 2025. Sebelumnya, Indra Syafri telah diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih timnas U20, menyusul kegagalan tim dalam Piala Asia U20 2025 dan ketidakmampuan lolos ke Piala Dunia U20 2025. Kami melepas Indra Syafri dari timnas U20 dan hingga kini tim pelatih baru untuk tim U20 belum ditentukan, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers. Erick Thohir menjelaskan bahwa SEA Games adalah turnamen multi-event yang pendanaannya sepenuhnya berasal dari pemerintah. Oleh karena itu, keputusan untuk mengirim timnas Indonesia ke SEA Games masih dalam tahap evaluasi pemerintah. SEA Games itu multi-event di mana pendanaannya berasal dari pemerintah. Langkah-langkah yang kami lakukan ini adalah bagian dari profesionalisme kami, jelas Erick. Saat ini timnas Indonesia U23 sudah memiliki pelatih, yaitu Gerald van den Burg, yang sebelumnya telah ditunjuk PSSI dan juga merangkap sebagai asisten pelatih timnas senior. Kami akan melihat apakah pemerintah akan mengirim tim sepak bola ke SEA Games atau memiliki permintaan khusus. Kami akan mendengarkan keputusan mereka, lanjut Erick Thohir. Selain itu, Erick menekankan bahwa dalam ajang multi-event seperti SEA Games maupun Olimpiade Paris 2024, pemerintah memiliki anggaran khusus untuk mengirim kontingen. Sementara PSSI fokus pada pengembangan tim nasional secara keseluruhan. Menanggapi isu yang berkembang, Erick membantah rumor bahwa Indra Syafri akan kembali menangani timnas U23. Kami baru saja menyelesaikan evaluasi dan melepas Indra Syafri sebagai pelatih timnas U20. Tidak benar bahwa ia akan menangani timnas U23 karena posisi itu sudah dipegang oleh Gerald van den Burg, tegas Erick. Jangan menciptakan kebingungan yang tidak perlu. Saat ini PSSI lebih fokus memperkuat struktur kepelatihan dengan mendatangkan penasihat teknis berpengalaman yang memiliki rekam jejak kuat dalam sepak bola internasional. Kami serius dalam membangun tim nasional, termasuk dengan menambah penasihat teknis yang memiliki nama besar dan rekam jejak yang baik, tutup Erick Thohir. Dengan demikian, posisi pelatih timnas U23 di SEA Games 2025 tetap berada di tangan Gerald van den Burg, sementara keputusan keikutsertaan tim di ajang tersebut masih menunggu evaluasi dari pemerintah.